Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Depri Muharram Adianto, NPM 101181007. Saya dari kelompok 9 mata kuliah manajemen pemasaran yang akan menjelaskan tentang kategori utama pemasaran yang sebelumnya telah dijelaskan sebagian oleh Muhammad Rafid. Saudara saya sama-sama dari kelompok 9 juga. Terakhir tentang menjelaskan tentang flash marketing. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran olahraga, kemudian pemasaran paket tisu, selanjutnya pemasaran menyamar, pemasaran viral, pemasaran kehadiran, pemasaran sosial, dan pemasaran media sosial. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mulai dari pemasaran olahraga. Pemasaran olahraga ini dimulai dari 26 Agustus tahun 1979 dengan pertandingan Major League Baseball pertama yang pernah disiarkan televisi yang secara langsung menyebabkan Babe Ruth menjadi atlet 6. Angka pertama dalam sejarah olahraga profesional dari pertengahan 70-an hingga awal 80-an. Sponsor perusahaan dari acara tenis WCT, Lamar Hunt, dan turnamen golf PGA Tour pertama kali meluncurkan disiplin pemasaran olahraga modern yang sekarang mencakup bisnis non-olahraga menggunakan olahraga untuk iklan. Sponsor, promosi penjualan, dan publik hubungan memadukan ini menjadi salah satu alat pemasaran yang paling efektif untuk menjangkau dan menyentuh konsumen. Baik, itu saja. Selanjutnya yaitu pemasaran paket tisu ya. Bentuk pemasaran gerilya yang sangat sukses terutama dilakukan di Indonesia dan Jepang. Perusahaan menggunakan paket kecil tisu portabel dan capnya dengan iklan perusahaan mereka salinan yang diberikan secara gratis, biasanya di luar stasiun kereta dan tabung. Berasal pada tahun 1960. Selanjutnya yaitu pemasaran yang menyamar. Ini ya, sekali lagi pemasaran yang menyamar. Benar-benar subset pemasaran gerilya dan merupakan bagian dari siluman, ini kan. Nah, ini disebut siluman yang tumbuh tren pemasaran di mana skenario diatur sedemikian rupa agar tidak membiarkan konsumen tahu mereka sedang berada di pasaran. Ini dapat mencakup perekrutan aktor untuk membicarakan suatu produk di tempat-tempat umum yang berpotensi konsumen dikenal untuk berkumpul, yaitu misalnya ya di taman, kafe, dan lain-lain ya. Metode ini juga dikenal dengan sebutan roach memancing. Contoh paling terkenal adalah oleh Sony Ericsson pada tahun 2002 ya, yang kita kenal dulu itu kan. Ketika mereka merekrut 60 aktor dalam 10 aktor utama kota-kota di Amerika Serikat, dan minta mereka menyapa orang asing dan bertanya kepada mereka, maukah Anda mengambil foto saya? Si aktor tersebut kemudian memberikan orang asing itu telepon mereka, maukah Anda mengambil foto saya? Aktor kemudian memberikan orang asing itu telepon mereka. Baru sambil berbicara tentang betapa kerennya perangkat baru itu. Dan dengan demikian tindakan peradaban diubah menjadi acara branding. Selanjutnya yaitu pemasaran viral. Pemasaran viral dan iklan viral mengacu pada teknik pemasaran yang menggunakan prajaringan sosial yang ada untuk menghasilkan peningkatan kesadaran merek atau untuk mencapai tujuan pemasaran lainnya, seperti penjualan produk melalui proses virus yang mereplikasi diri analog dengan penyebaran patologis dan virus komputer. Ini dapat disampaikan dari mulut ke mulut atau ditingkatkan oleh efek jaringan dari internet.
Yang sekarang sering disebut digital dari mulut ke mulut. Promosi virus dapat berupa klip video, game flash interaktif, advert game, e-books, perangkat lunak, gambar atau bahkan pesan teks. Bentuk dasar viral pemasaran tidak berkelanjutan tanpa batas. Tujuan pemasar yang tertarik dalam menciptakan program pemasaran viral yang sukses adalah untuk mengidentifikasi individu dengan potensi jejaring sosial atau disingkat SNP tinggi dan membuat pesan viral yang menarik bagi segmen ini. Selanjutnya yaitu pemasaran kehadiran. Pemasaran kehadiran ini adalah pengakuan dan paparan yang didapat seseorang atau perusahaan hanya dengan menjadi domain ke titik itu bahwa beberapa perusahaan berbicara tentang kehadiran sosial dan kehadiran kehidupan kedua sebagai utama area untuk pemasaran keseluruhan. Karena itu, pemasaran kehadiran mengidentifikasi keberadaan pelanggan dalam lingkungan tertentu, misalnya toko retail atau pusat perbelanjaan dan lain-lain. Namun, melalui penggunaan teknologi present marketing juga berarti kemampuan melacak perilaku pelanggan untuk memungkinkan perusahaan untuk memasarkan langsung ke konsumennya dalam lingkungan retail fisik yang ditentukan. Idenya adalah untuk mengubah dan menyesuaikan materi promosi yang setiap pelanggan terekspos secara khusus. Yang berikutnya adalah pemasaran sosial. Pemasaran sosial ini adalah aplikasi sistematis dari pemasaran dan konsep yang menyertainya dengan teknik untuk mencapai tujuan perilaku tertentu untuk kebaikan sosial. Pemasaran sosial dapat diterapkan untuk mempromosikan barang-barang yang pantas atau untuk membuat masyarakat menghindari barang-barang yang tidak layak atau tidak pantas. Dengan demikian, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat semua, tujuan utama pemasaran sosial adalah barang sosial. Sedangkan dalam pemasaran komersial, tujuannya terutama finansial. Begitu. Nah, tadi dijelaskan tentang pemasaran sosial. Nah, ini yang terakhir adalah pemasaran media sosial. Pemasaran media sosial ini adalah perkembangan terbaru dengan asal-usulnya dalam komunikasi pemasaran terpadu atau biasa disebut dengan IMC berencana. IMC ini mengkoordinasikan elemen-elemen bauran promosi atau iklan, penjualan pribadi, publik hubungan, publisitas, pemasaran langsung, dan promosi penjualan untuk menghasilkan pesan yang berfokus pada pelanggan konsisten dan koheren di semua media secara tradisional, konten, frekuensi, waktu, dan media komunikasi yang digunakan oleh organisasi bekerja sama dengan agen eksternal, yaitu iklan, agensi, firma riset pemasaran, dan firma humas. Namun, tumbuhnya media sosial, Facebook, Twitter, Bebo, dan lain-lain telah mempengaruhi cara organisasi berkomunikasi dengan mereka sebagai pelanggan. Dalam kemunculan Web 2.0, internet menyediakan seperangkat alat yang memungkinkan orang untuk membangun koneksi sosial, membangun koneksi sosial dan menyediakan seperangkat alat yang memungkinkan orang untuk membangun koneksi sosial dan bisnis, berbagai informasi dan berkolaborasi dalam proyek online. Media sosial pemasaran menggunakan aplikasi sosial ini sebagai media pesan pemasaran. Kita lebih dikenal sekarang ini dengan adanya toko-toko online. Kurang lebih begitu ya. Sekian saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita sekarang belajar di rumah aja. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.